Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adila Sari dengan NPM 2315100116, Prodi Akuntansi dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuraini Azrin dengan NPM 231051 dari Universitas Pancabudi. Di sini kami akan menjelaskan tentang komputer audit dan hasil wawancara kami terhadap pelaku UMKM untuk memenuhi tugas mata kuliah auditing lanjutan. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan komputer audit. Komputer audit atau audit komputer adalah proses yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memeriksa sistem komputer, aplikasi, dan infrastruktur teknologi informasi dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari komputer audit ini adalah untuk memastikan bahwa sistem komputer berjalan dengan efektif, efisien, dan aman, serta bahwa data yang dihasilkan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini melibatkan pemeriksaan terhadap kebijakan, prosedur, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang terkait dengan sistem aplikasi komputerisasi, yaitu ada sistem aplikasi komputerisasi, yaitu merujuk pada perangkat lunak yang digunakan untuk mengotomatisasi proses bisnis atau fungsi tertentu dalam suatu organisasi. Sistem aplikasi ini melibatkan integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak untuk melakukan berbagai tugas. Beberapa jenis sistem aplikasi komputerisasi yang umumnya itu adalah: pertama, sistem informasi manajemen, yang ini dapat digunakan untuk membantu pengolahan data dan pengambilan keputusan di tingkat manajerial. Kemudian ada enterprise resource planning, yaitu adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai fungsi dalam sebuah organisasi seperti keuangan, SDM, dan produksi. Kemudian ada sistem akuntansi komputerisasi, sistem yang dirancang untuk memproses transaksi keuangan dan laporan akuntansi. Dan yang terakhir adalah Customer Relationship Management, yaitu sistem untuk mengolah interaksi dan hubungan dengan pelanggan. Berikutnya, proses pemeriksaan sistem komputer audit. Proses pemeriksaan dalam komputer audit meliputi beberapa langkah, diantaranya itu yang pertama ada perencanaan dan persiapan audit, yang dimana mengidentifikasi tujuan audit, ruang lingkup, serta sumber daya yang diperlukan. Yang kedua itu ada pengumpulan data, yang dimana mengumpulkan informasi tentang kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang ada dalam sistem TI tersebut. Yang ketiga ada penilaian resiko, yang dimana menganalisis resiko yang terkait dengan penggunaan sistem komputer, termasuk potensi ancaman dan kerentanannya. Yang keempat itu ada uji kepatuhan dan pengendalian internal, yang dimana memeriksa sejauh mana sih pengendalian internal itu berjalan dengan baik dan apakah organisasi mematuhi standar dan regulasi yang berlaku. Yang kelima ada pengujian sistem dan aplikasi, melakukan uji coba untuk memastikan aplikasi dan sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan tanpa cacat. Yang keenam ada penyusunan laporan, yang dimana menyusun laporan audit yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi untuk perbaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan infrastruktur komputer audit, yaitu adalah infrastruktur dalam komputer audit itu dapat mencakup elemen-elemen yang digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi audit komputer. Antara lain ada perangkat keras atau hardware, yang mana komputer, server, jaringan, perangkat penyimpanan data, dan perangkat lainnya yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dan sistem. Yang kedua ada perangkat lunak atau software, yang mana adalah program audit perangkat lunak untuk analisis data serta aplikasi yang digunakan dalam audit. Ketiga ada jaringan networking, infrastruktur jaringan yang mendukung komunikasi dan transfer data antar sistem dan aplikasi. Kemudian ada keamanan, yaitu security, alat dan sistem untuk melindungi data dan aplikasi seperti firewall, inskripsi, dan perangkat keamanan lainnya. Dan terakhir adalah sumber daya manusia atau SDM, yaitu adalah tenaga ahli dalam bidang audit, teknologi informasi yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam melakukan audit sistem komputer.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kebijakan dan prosedur teknologi informasi dalam konteks komputer audit pada perusahaan, yaitu dapat mencakup pedoman-pedoman yang harus diikuti untuk memastikan bahwa audit dilakukan dengan benar dan efektif. Beberapa kebijakan dan prosedur tersebut antara lain ada pertama, kebijakan keamanan informasi, yaitu menetapkan aturan terkait perlindungan data dan keamanan sistem informasi, termasuk pengendalian akses dan penggunaan data. Kedua, ada kebijakan backup dan pemulihan data, yaitu menentukan prosedur untuk memastikan data disalin secara berkala dan dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan data. Ketiga, ada kebijakan akses sistem, mengatur siapa yang memiliki akses ke sistem dan aplikasi tertentu serta hak akses yang diberikan. Kemudian prosedur pemantauan dan pengendalian, menyusun prosedur untuk memantau kinerja sistem dan mendeteksi potensi masalah atau ancaman, yaitu ada prosedur audit dan kepatuhan, menetapkan prosedur audit reguler untuk memastikan bahwa sistem dan aplikasi sesuai dengan kebijakan perusahaan dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir ada prosedur pelaporan dan tindak lanjut, menyusun prosedur untuk melaporkan temuan audit dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi masalah yang ditemukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh UMKM yang kami wawancarai di Medan Sunggal terkait materi tersebut. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa sebuah UMKM di Medan Sunggal yang bernama Warung Mis bergerak di bidang usaha menjual makanan dan minuman, mulai menggunakan sistem komputerisasi untuk mengelola stok barang, transaksi penjualan, dan laporan keuangan. UMKM ini menggunakan aplikasi sistem manajemen, persediaan, dan sistem akuntansi komputerisasi untuk memudahkan pencatatan transaksi. Untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan baik dan aman, UMKM ini melakukan komputer audit untuk memeriksa keadaan dan keamanan sistem mereka. Selanjutnya, dari sistem aplikasi UMKM ini menggunakan perangkat lunak kasir untuk mencatat penjualan dan aplikasi akuntansi untuk mengolah laporan keuangan. Kedua, aplikasi ini membantu pengusaha dalam memantau stok dan arus kas. Proses auditor melakukan pemeriksaan terhadap aplikasi kasir untuk memastikan tidak ada kesalahan perhitungan transaksi dan memeriksa keamanan data pelanggan yang disimpan dalam sistem. UMKM ini menggunakan komputer desktop untuk mencatat transaksi dan sebuah server kecil untuk menyimpan data transaksi. Mereka juga memiliki jaringan Wi-Fi internal dan untuk menghubungkan perangkat di toko dengan kantor pusat. Kebijakan dan prosedur UMKM ini telah menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa hanya karyawan yang berwenang yang dapat mengakses data keuangan dan transaksi. Selain itu, mereka melakukan pencadangan data harian untuk menghindari kehilangan data penting. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dalam contoh UMKM di Medan Sunggal, penerapan komputer audit sangat penting untuk memastikan bahwa sistem komputer yang digunakan untuk mengelola stok, transaksi penjualan, dan laporan keuangan berfungsi dengan baik dan aman. Dengan mengadopsi kebijakan TI yang jelas dan melakukan audit secara rutin, UMKM ini dapat memastikan bahwa data mereka terlindungi dengan baik, operasi bisnis berjalan dengan efisien, dan mereka mematuhi peraturan yang berlaku. Infrastruktur yang baik dan prosedur yang tepat juga berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional serta mencegah terjadinya kebocoran atau kesalahan dalam sistem yang dapat merugikan bisnis. Baik lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.